aku sih kalau emang pulang syutingnya jam sore gitu, emang malamnya suka gym biasanya sama temen aku. Cuman sekarang kebetulan Biannya lagi bisa, jadi kayak ya udah sama Bian lah kita nge-gym bareng ya kan saya. Iya betul betul. Tapi Ya. emang ada tujuan gitu nggak sih supaya mungkin badan lebih sehat? Atau kelihatannya kan tadi yang seperti PT banget Bian nih gitu kan. Nah lu sendiri emang baru-baru ini atau gimana sih kan? Enggak, gue mah biasanya selalu diarahin. Gue karena biasa tinggal pakai alat doang, gue nggak bisa nge-set up-nya gitu. Dan kebetulan Bian karena dulu pernah nge-gym dan jadi dia udah expert, jadi dia tahu gitu makanya. Gitu ya, saya udah dulu gym berapa lama? Dulu gym mulai waktu umur 16 sih, jadi waktu masih di SMA ya. Ya gitu sih. Ya kebetulan waktu itu temen gue itu ada yang junior Olympics dari England, dari Great Britain lah intinya, dari UK. Jadi dia yang ngajarin gue awal-awal itu nge-gym exercise apa aja yang paling efektif lah intinya, tergantung body lu juga sih gitu intinya. Ya, gitu. Tapi ada target nggak sih mungkin supaya berat badannya lebih ideal lagi atau gimana biasanya? Kalau kamu ada ya sayangnya? Iya, waktu itu aku mau gain weight, jadi kayak pengen naikin berat badan. Karena kata dokter gizi aku apa sayang apa? Jadi sedikit malnutrition di bawah, undernutrition gitu. Iya, jadi harusnya tinggi badan aku tuh beratnya bisa lebih dari ini gitu loh. Kayak mungkin kurang 6 kiloan gitu deh. Cuman aku kan nggak mau ya naik 6 kilo, paling naik setengahnya. Cuman yang dinaik itu bukan lemaknya gitu loh, tapi ototnya. Makanya kita harus nge-gym, weightlifting gitu. Tapi sekarang berapa kalau boleh tahu? Sekarang 50. 49. Pas 950 sih. Kemarin tuh awal-awal yang aku ke dokter gizi aku 47. Gitu. Itu kenapa sampai ke dokter gizi untuk konsultasi? Waktu itu lagi medical check up aja sih. Jadi dicek ke semuanya, kesehatan seluruh tubuh lah ya pokoknya. Terus semuanya bagus gitu loh, semuanya kayak paru-paru semuanya lah pokoknya bagus lah ya. Cuman pas ke dokter gizi itu emang iya kurang berat badannya. Aku langsung kayak, "Hah, masa sih gue kurang Harusnya gizi?" berapa kata dokter? Harusnya 56 dengan tinggi badan aku. Gitu. Nah kalau Mas Ben sendiri berapa sekarang? Beratnya sekarang kemarin sih 83 ya. Itu emang kehitung jadi rada di atas berat normal. Tapi kalau gue sih emang ya yang pentingnya itu keep fit aja. Iya. Dan yang penting gue jadi fit untuk misalnya gue mau ngelakuin sport apa aja gue masih bisa gitu ini gitu. Dan gue juga sebenarnya seringannya main golf kan. Jadi kalau main golf kan nggak terlalu banyak nggak terlalu perlu yang berotot. Yang penting balance sama core strength aja kebanyakan sih. Ya, baru Kapan-kapan kita main golf juga dong, mau Belum diliput. pernah. Apa? Belum pernah main nyobain atau sebelumnya udah diajak juga atau gimana? Udah driving doang sih, tapi sama dia belum, waktu sama temen. Nah. Belum. Nanti mau diajar sama dia biar Pasti, jago. pasti. Soalnya dia jago golfnya. Dari kecil kan. Iya, Emang dari kecil emang gue main golf sebenarnya. Jadi dulu pun kayak gue emang latihan buat yang mau jadi pro juga. Tapi kebetulan ya mungkin bukan itu ya jalurnya, jadi beda jalannya jadi. Buat jadi apa atlet ya? Jadi iya jadi kan dulu intinya tuh mikir kayak Indonesia tuh professional golfer tuh belum ada yang sedunia ya, mendunia. Jadi itu ambisi aku dulu itu pernah jadi gitu kan. Tapi ya kebetulan emang suka juga, happy juga main golf dan seneng buat gue. Jadi sekarang ini kebetulan lumayan beruntung karena yang dulunya latihan waktu kecil jadi sekarang kan kepake terus jadinya, jadi buat sosial gitu lah. Kak, lihat di postingan Instagram lu pernah juga sempat main tenis. Itu emang udah lama main atau gimana sih Kak? Tenis, iya udah lama sih. Itu emang apa ya? Diajakin aja, penasaran, ya udah langsung main deh gitu. Aku kan anaknya penasaranan ya. Jadi disuruh coba ya ayo gitu. Sama aja kayak bola waktu itu awal-awal coba-coba suka gitu. Jadi pas tenis juga pas sekali coba langsung suka, cuman nggak ada waktu lagi. Kalian memang memiliki kesamaan suka sama-sama olahraga atau gimana sih kalau boleh tahu? Oh kita mah banyak banget kesamaannya. Kalau dia mah gampang, dia belajar apapun sebentar aja tuh langsung bisa, langsung jago kalau ya. Sama sih sebenarnya jujur, mirip lah intinya. Tapi yang kebetulan ya bagus juga soalnya kita juga karena kita berdua suka olahraga jadi kita ya bisa banyak hobinya juga untuk activities together-nya gitu. Iya, lakuin barengnya. Iya. Nah, Banyak sih. Kak, kemarin kan ngeliat foto kayaknya lagi liburan di Bromo nih, foto-foto itu kalau boleh tahu apa sih, apa prewed sekalian? Prewed. Apa gimana gitu? Prewed ya, priwet. Prewed. Kenapa sih banyak yang bilang gitu?
Amin. Amin. Kita sweet kali ya kelihatannya ya. Iya. Emang cocok lah. Bagus fotonya. Iya, emang nggak sumpah. Jadi waktu itu ceritanya gini, aku lagi roadshow uang kaget di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus kebetulan dia juga lagi roadshow ke Jawa Tengah. Terus pas kita udah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dia udah balik ke base-nya dia di Surabaya kan. Nah dari Surabaya dia nyamperin ke Jawa Timur. Terus kebetulan kru aku ngajakin ke Bromo dari Malang kan. Oh ayo banget ada libur sehari. Terus kita ke sana, Bian ikut gitu loh nyusulin aku. Nah terus kita pisah mobil jeep sama yang lain. Dia pengen berduaan aja biar romantis cenah. Pertama kali. Iya, Pertama kali kita ke Bromo terus habis itu ya udah kita di videoin, fotoin cuman nggak niat gimana ya, orang cuman video biasa. Kita kan ngeliatnya emang BTS-nya juga biasa aja, kayak satu orang doang, 2 orang yang videoin, yang satu pakai iPhone, yang satu pakai kamera. Terus kita cuman biasa aja kayak yang sehari-hari kita lakuin itu kan, kayak misalnya bercanda-bercanda gitu, terus ternyata direkam dan diedit sama editor aku. Sama editor aku ya? Yang Sama si Nail kan sih? iya, sama Nail. Iya, sama Nail diedit, terus udah kita posting, terus pada bilang kayak ini prewedding gitu. Ya tapi nggak saya effort kita aja udah bagus ya sayang. Iya, gimana nanti Gimana? pas prewedding beneran? Betul dong. Iya. Tapi emang foto itu menjadi salah satu tema untuk prewed juga atau gimana sih? Kalian kan suka sama-sama olahraga nih, kebetulan juga temanya mungkin outdoor banget. Kita tahu Ayah juga suka banget outdoor. Mungkin rencana tema ini seperti apa gitu? Pengennya impian itu seperti apa? Waktu itu kita udah pernah nanyain sih kayak dia nanya dream wedding ya. Iya, dream wedding, Wedding ya. dream. Terus pas aku jawab, dia bilang kayak sama gitu, kayak tuh sama lagi. Apa sih? Mau dikasih Apa tahu? sih? Samanya apa sih? Kayak gimana sih samanya? Oke, intinya mungkin nggak terlalu detail kali ya, tapi intinya ada pantai, ada close friends, family, dan kebetulan emang kan temen aku dari Thailand banyak juga, dari UK, Eropa juga banyak, jadi itu harus di lokasi yang bagus. Jadi biar Indonesianya tuh ke bawah bagus ya kan? Iya, jadi kalau misalnya gue mau ngajak teman-teman gue di sana datang ke Indonesia, jadi ngeliatnya tuh impressionnya bagus banget gitu. Pokoknya intinya pantai dan intimate ya, intinya intimate sih. Ya gitu sih yang aku bisa share. Sama ya, aku juga pengennya wedding dreamnya di pantai gitu, outdoor lah pokoknya. Kalau pre-wed shootingnya apa namanya kan teman aku udah Norway. share. Gimana sih? itu wedding teman aku sayang. Yang mana? Yang ini yang klasik elegance itu. Oh, Keren iya, ya, iya. kalau tahu itu ya. Ya ada plannya lah intinya. Ada plannya. Iya, udah ada di wayangan gue sih. Nah, Mas Bian, kembali lagi bertanya soal, kita tahu Ayah terlahir dari dunia entertain, kamu kan dari orang biasa mungkin berbisnis Iya, betul. juga. Nah, bagaimana cara kamu untuk menangani konflik-konflik yang mungkin saat ini sudah mulai terjadi, kan sudah jalan berhubungan, mungkin ingin menjenjang yang kepada yang serius. Bagaimana cara menangani perbedaan antara kalian tuh dalam menjalani hubungan tuh gimana sih caranya? Dari awal jujur emang bagusnya itu yang penting kan kalau misalnya dalam sisi relationship ya, walaupun bukan hanya di entertainment business, bukan hanya di bagian kayak yang gue lakuin itu yang bisnis lah intinya, itu pokoknya bagian relationship itu harus punya foundation yang kuat ya. Dari awal pun kita juga udah komunikasi dari awal, dimana pokoknya tujuannya untuk kita itu menyamakan persepsi di mana kita tuh sekarang udah enggak yang main-main atau udah enggak yang mau buang-buang waktu lah intinya. Jadi emang dari awal, misalnya kita dari awal udah menyamakan persepsi seperti itu, kedepannya jujur ya kita tinggal membuat bukan proses ya, tapi lebih kayak kepercayaan satu sama lain, di mana kita bisa komunikasi langsung gitu loh. Pokoknya intinya buat gue sih dari awal tuh sama Ayah, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya kamu udah merasa nggak nyaman tentang suatu, kamu marah tentang suatu, kamu kesel tentang suatu dari yang aku lakuin, yang paling penting buat aku itu kamu komunikasi ke aku dan kamu jujur. Kalau kamu marah pasti itu ngerti, sebagai manusia kita nggak sempurna ya, pasti ada emosinya juga, tapi yang pentingnya itu jangan kalau misalnya menemukan sebuah masalah itu jangan memikirkannya itu aku lawan kamu, tapi lebih kita berdua melawan masalah itu. Jadi dari awal memang kita udah sepakat kalau ada masalah, ada konflik apa-apa, kita selalu berkomunikasi dan jujur sih. Dan so far happy, bagus kok. Aku merasa benar-benar Ayah itu sangat perhatian buat gua,
dan gue pun yang yang dari luar internet Indonesia juga belajar terus dan dibantu oleh ayah untuk mengerti lebih gitu, ini gitu sih. Ini itu buat gue sih itu sih. Ya. Yes, betul. Jadi dia mau banget belajar ngerti tentang dunia aku gitu, yang ya bagus banget sih dia mau tahu gitu. Ya. Tapi di antara kalian berdua siapa sih yang lebih posesif mungkin pada saat mungkin misalkan lagi senggang gitu, tiba-tiba ngechat kamu di mana, terus tiba-tiba ada yang salah satu nggak ada yang dibales, lebih sering siapa bisa yang posesif? Siapa ya? Ngaku dia. Gue sih, kalau gue sih emang bukannya yang terlalu senggang gimana pun, gue senggang nggak senggang pun kayak pasti nyari dia. Iya, aku juga mau ngomong, aku juga. Pasti nyari dia. Nah, kita sama kok, Iya, sama. jadi kita makanya cocok ya. Iya, selalu kepikiran aja. Tapi bukan yang posesif di mana kayak itu kelihatan toksik atau gimana ya, tapi lebih kayak buat kita bagusnya itu posesifnya kita satu sama lain itu merasa kita lebih disayang gitu sih. Jadi bagusnya itu. Iya, kalau misalnya kita pacaran sama orang yang nggak sama, jadinya orang itu merasa kita aneh. Tapi kalau misalnya ini kita enggak sih, karena kita merasa itu sama hal yang wajar, normal gitu loh. Iya. Tapi pernah sampai ribut gitu nggak sih dalam hal-hal yang kayaknya hal sepele gitu, sampai nggak sih? Sepele mungkin bukan sepele, nggak sampai ribut sih, tapi lebih kayak ya ini halnya seperti ini ngebuat aku atau ayah merasa seperti ini, ntar kedepannya mau kayak gimana, dan ya kita selalu saling minta maaf dan ya udah kita jalanin itu sebagai sesuai kesepakatan kita juga gitu. Tapi ya so far oke sih, kita nggak ada yang hal-hal yang gimana banget ya so far ya paling ada ya hal kecil ya, itu normal kan, emang itu healthy buat relationship juga ada konflik ya, tapi yang paling penting kan gimana cara untuk cari solusinya gitu sih ya. Saya pernah merasa kesel atau apa gitu tiba-tiba Sama dia? Iya. Kesel? Nggak ada waktu buat kesel sama dia. Enggak. Kesel apa ya? Kadang-kadang mungkin kalau misalnya lagi jauh lama-lama kan iya kalau lagi LDR iya gitu. kalau lagi Iya, LDR atau kalau kesel mungkin kadang-kadang kalau nggak ada sih, ya itu aja sih kalau lagi LDR. Soalnya sebenarnya dia pengertian banget sih, paling pengertian banget gitu sih. Perbedaan usia kalian berapa sih kalau kita? Tebak. Kita beda 4 tahun doang. Siapa yang paling muda? Lebih muda ya? Ya aku lah. Ya gitu gampang ya? Kamu pengen banget gue lebih Kan tua banget tuh. Ya enggak lah. Kan harus tuan kamu. Betul sih. Kata ibu. Betul. Kata ibu harus tuan kamu kan, harus tuan Betul. lakinya. Oh, kata ibu. Ibunya dia. Oh, ya, harus tuan laki-lakinya. Iya. Dan itu sama menurut aku juga. Menurut aku nggak ideal kalau umurnya sama cewek sama cowok, karena cewek itu secara fisik tuanya duluan, secara mental juga tuanya duluan. Jadi kalau misalnya kita seumuran, entar cewek tua duluan itu loh, udah keriput duluan, cowoknya masih nakal. Jadi mendingan kayak cowoknya lebih tua di usianya. Biarpun kalau kedewasaan nggak ada yang bisa menjamin dari umur gitu. Kalau kemarin bilang udah ketemu keluarga, sejauh ini gimana mungkin? Udah Ada omongan-omongan lagi soal tanggal atau apa? Ketemu keluarga mah sering ya? Sering. Kebetulan emang kayak dari awal itu udah ada beberapa kesempatan yang dimana gue bisa ngenalin ayah ke keluarga gue. Jadi ya gue mikir kayak emang kita ada satu visi, satu misi ke depannya, ya why not? So ya jadi positif banget sih keluarga gue positif, responsnya positif banget sama ayah, baik banget orangnya, pengertian dan sharp kata ayah. Pinter orangnya ayah. Jadi kebetulan nggak cuma keluarga inti yang udah gue kenalin itu, jadi juga ada nenek kakek gue yang keluarga sama besar. beberapa tante juga, keluarga besar juga yang udah gue kenalin ke ayah. Itu sih. Dan apa Iya. kata ibu biasanya nggak ini kan? Iya betul. Jadi emang dari dulu tuh ibu gue lumayan protektif banget ya. Jadi susah banget untuk setujuin siapapun yang gue deketin atau yang deket sama gue gitu. Jadi dulu itu banyak juga rules yang biasa lah ya. Maksudnya untuk ibu ke anak cowok pertama kan lumayan protektif banget ya. Soalnya anak cowok satu-satunya kesayangan. Iya betul. Jadi protektif banget. Pokoknya harus di matanya ibu itu harus seseorang yang sempurna gitu intinya, kan ya normal lah intinya. Tapi kebetulan sama ayah malah gimana ya, gampang banget. Jadi gue nggak nyangka juga segampang itu. Gue juga waktu itu pernah nanya, kamu ngapain sih kok ibu aku, kayaknya ibu aku seneng banget sama kamu, sayang banget sama kamu gitu. Jadi
buat gue juga kaget, tapi kalau misalnya dilihat emang dari karakternya Ayah itu pasti mengerti banget sih kenapa ibu bisa segampang itu melelehnya. Kalau aku nggak ngerti karena aku yang nggak ngelakuin apa-apa, cuman biasa aja. Tapi alhamdulillah kalau misalnya diterima dengan baik sama keluarganya. Dan kebetulan emang aku amazed banget sih sama keluarganya. Kayak ya mungkin nanti akan jadi keluarga aku juga ya, amin. Amin. Ya kan. Jadi kayak aku merasanya tuh kayak punya keluarga baru aja gitu sekarang. Yang keluarga tuh hangat, lucu dan romantis gitu. Aku liat ayah ibunya juga kayak romantis banget, yang kayak aku tuh nggak dapetin di keluarga aku tuh nggak ada figur kayak gitu loh. Jadi kayak ngeliatnya bisa ya gitu kayak gini gitu, kayak agak-agak norak gitu ngeliat yang seharmonis itu gitu, karena di keluarga aku nggak ada gitu. Jadi beban juga nggak sih Mas Bian? Udah disetujuin ibu, keluarga besar tahu, kayaknya harus cepet-cepet nih pengen punya cucu gitu. Beban enggak sama sekali sih jujur, malah lebih seneng gitu, lebih kayak excited gitu. Banyak yang support gitu, jadi merasa kayak whatever we have, whatever the future holds, apa ya bahasa Indonesia? Ya, whatever the future holds, kayaknya gue sama Ayah merasa ready gitu, merasa excited malah, kayak lebih jadi senangnya seru apa gimana ya tahun depan bakal kayak gimana gitu. Yang pentingnya ya itu kita udah merasa ready. Yeah. Terus lucu banget kemarin mamanya Bian kan ulang tahun, terus mamaku juga tahun depan ada ulang tahun dan mereka semua tuh berdoa request kado gitu ke kita. Requestnya apa? Menantu. Dua-duanya sama requestnya menantu, loh kaget. Yeah. Terus kayak ya doain aja. Ya doain semua lancar. Jadi tahun depan. Amin. Insya Allah amin. Ya. Gimana? Karena kalau saya ngomong sekarang kan ntar dia tahu surprise-nya Oh, gitu. Gimana gitu. Pertengahan atau awal atau gimana? Doain aja. Doain aja. Doain aja, ntar kita ngundang nggak sayang? Undang dong. Menang dong. Undang dong. Buat diliput ya? Iya. Ntar jadi nggak intimate. Intimate tapi liputinnya yang romantis. Karena dari awal makanya kan kita juga gitu dong. Mereka doang yang boleh. Iya, seperti iya dong. Station TV lain nggak boleh. Special invitation ya kalian ya. Boleh. Oke, mungkin doa harapan kalian ke depannya seperti apa, mungkin dengan rencana baik yang akan kalian hadapi. Doa. Mas tolong rekamin terakhir, Farid. Kita tinggal doa aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Harapannya mungkin buat hubungan kita ya. Kalau buat hubungan kita sih semoga lancar terus, benar-benar diberikan kemudahan. Tapi emang so far selalu diberikan kemudahan sih. Aku juga mungkin karena Allah tahu gitu kita niatnya baik, jadi kayak selalu diberikan kemudahan dan jalan yang mulus gitu ya. Iya. Lancar. Kalau kamu gimana? Ya sama, intinya ya so far sepertinya semesta memang membantu, selalu mendukung banget. Dan kedepannya ya gue berdoa aja itu kita selalu lancar seperti ini. Dan untuk yang big day-nya ya tunggu gue aja ya. Gue aja nggak tahu. Kalian mau tahu dulu anak aja. Tapi intinya tujuannya ada kok, kita visi-visinya berdua ada. Iya, kita sama satu visi misi, niatnya sama, baik. Untuk ibadah, Masya Allah. Ya doain aja ya pemirsa, kita kita juga berharap doa dari kalian. Sayang, love dulu sayang. Makasih ya udah ngikutin kegiatan kita nge-gym hari ini. Thank you. Closing Gini kan? Iya. Ya. Coba. Kenceng. Aduh. Yang kenceng jangan. Siapa yang sakit? Kamu sakit. Enggak. Coba terus. Kamu jangan kayak bentuk bola, sayang. Harus di. Udah kasihan. Jangan kasihan acara aku di KDRT. Udah. Ya, jadi itulah kegiatan kita hari ini untuk membakar lemak-lemak jahat di tubuh. Udah makan enak terus ya. Makan bakmi, makan sop buntut, soto Betawi. Iya. Masakan aku. Betul. Iya, ya udah makasih udah ngikutin kegiatan kita. Doain semua ya, semoga lancar-lancar sampai hari H loh. Dah. Thank you. Kemudian